Akhir belum bergabung ya. Gustri belum bergabung. Oke, semoga nanti dimudahkan untuk bergabung di acara ini. Kemudian top 5. Sering ingin cek satu-satu sekaligus suara F kecil. Text on langsung. Halo, F kecil. Ya, sudah ada di Zoom tapi belum terdengar suaranya. Kemudian Romi. Hadir Kak, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jelas suaranya. Ade, Ade, Ade Puspita. Halo Ade. Oke, kemudian Pak Rahman. Hadir. Oke. Epic. Rio belum ya? Rio. Rio. Rio Ruzalmi. Oke, belum bergabung. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai acara ini, jadi 5 peserta ini akan tampil secara keseluruhan dalam waktu 7 menit. Ya, silahkan nanti kalau ingin share PPT-nya, silahkan nanti akan di-share oleh host. Nah, kemudian setelah 5 yang tampil, kita berikan kesempatan untuk juri diskusi atau tanya jawab pada peserta ya. Jadi kalau kita selesaikan satu-satu, kita nggak ada yang menghilang, tapi kita ingin 5 ini langsung berurutan tampil dan sesi diskusi khusus setelah itu ya. Dan untuk voter yang sudah hadir, silahkan nanti memberikan suaranya ketika kami membuka sesi voting untuk top 5 ya. Oke. Baik. Untuk 5 ini urutan tampil. Yang pertama Pak Rahman ya. Urutan tampil. Oke. Untuk selanjutnya presentasi esai sastra seperti tugas yang sudah disampaikan sebelumnya, buku Pak Bambang Karyawan, Baca Laut yang Hilang. Kita beri kesempatan pada Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman. Ya. Ini pengen ini dijadikan host sama hostnya. Jaringan ya, tunggu bentar ya. Mau screen jaringan pula nih ya. Kalau butuh bantuan di share screen boleh dikirim aja Pak, biar saya bantu share. Ya, dikirim aja ke ini ya. Bisa itu. Atau di WA ya, Romi ya. Coba saya kirim ya. Padahal pakai penuh loh. Belum terkirim ya. Saya coba kirim di grup tapi belum kirim ya. Udah terkirim ya di grup, tolong di grup siapa? Sebentar Pak, saya cek di grup ya, di grup. Yang mana ya, bentar, saya cek dulu. Aduh, sinyal. Belum masuk. Masih mutar, masih Belum ada ya Pak? Belum masuk tuh. Atau mutar ya. sekaligus di chat bisa juga. Kolom chat. Iya, masih mutar, pada pakai baru diisi penuh tadi itu gimana nih? Kok bisa gini apa ini? Tadi penuh.
Ini masalahnya masih muter-muter. Sambil nunggu mungkin kalau seandainya mau apa namanya dilanjut dulu Mbak ke berikutnya biar nggak kemalaman. Oh iya, boleh kita pending dulu Pak Abdurrahman ya. Yang kedua, ini Pak Rio Ruzalmi belum bergabung. Atau saya coba share screen saya. Ini sudah Bang Rio. Pak Rahman mau nyoba yang mana dulu? Gimana Pak Rahman dulu atau Ini saya coba share screen, kayaknya udah bisa kayaknya. Nampak? langsung aja? Udah nampak? Belum. Walah, Udah mulai tuh. Mungkin sambil nunggu dibuka aja kali Pak. Silakan Pak Rahman, waktunya 7 menit. Karena kalau lama-lama terbosan dengar begini. kita ya. Di presentasi usahakan maksimal Oh, 7 menit. memang terus kita jaringan saya kasih. nyangkut nih. Mungkin buka aja dulu Pak. Oke, coba lihat. Balik. Coba lihat nih. Iya, tukar hotspot nih kayak hotspot anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wassalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Dewan Juri yang hadir pada hari ini, yang sekaligus pembimbing kita. Yang saya hormati teman rekan-rekan panitia yang sudah sangat bekerja keras untuk suksesnya acara kita ini. Dan selanjutnya para peserta dan voter yang berbahagia. Ini udah terbuka layarnya belum ya? Belum. Hilang ya. Lihat tadi itu. Belum masuk ya? Belum. Lihat Masih kosong. Ulang lagi masukkan. Share lagi. Itu Kak Neni ada bergabung nanti boleh Kak Neni ya. Jadi juri sekaligus nanti diskusi. Masuk. Tapi zoomnya mau. Lanjut aja Pak Rahman, tak perlu pakai slide, tak apa-apa. Pak Rahman, waktu sudah berjalan. Mohon dilanjutkan saja. Halo Pak Rahman. Sepertinya keluar Pak Oke, Rahman. kita lanjut peserta kedua. Silakan Rio Ruzalmi.
Ya, Kak. Sekarang waktu diberikan pada Rio Ruzalmi. Pak Rahman nggak bisa ya, Kak? Enggak, menghilang sementara. Oh ya, berarti saya duluan ya. Oke, 7 menit ya. Iya, bentar, Kak. Oke, izin share screen dulu, Kak. Langsung mulai, Kak. Silakan. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Bambang, yang karyanya kita bahas pada kali ini, kemudian Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman serta panitia yang sudah bertungkus rumus untuk mengadakan kegiatan ini. Baik, saya akan mencoba menjelaskan hasil dari esai saya yang saya beri judul Suara untuk Kelestarian Lingkungan dalam buku puisi Membaca Laut pada Kampung yang Hilang karya Dr. Bambang Karyawan YS. Yang pertama, saya ingin memulai dengan teori sosiologi lingkungan, yang mana dalam teori ini ada 3 poin. Yang pertama adalah keterkaitan lingkungan dan perilaku manusia, kemudian akan berdampak pada positif dan negatif, kemudian mendeskripsikan sosiologi lingkungan puisi ini pada dewasa ini. Secara teori, sosiologi lingkungan merupakan cabang sosiologi yang memusatkan kajiannya pada adanya keterkaitan antara lingkungan dan perilaku sosial manusia. Perilaku sosial manusia akan berdampak positif atau negatif pada lingkungan itu sendiri. Lingkungan di sini dapat berupa pemanfaatan sumber daya alam, pencemaran, dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia dengan beragam alasan sebagai dampaknya. Secara teori sosiologi lingkungan, buku puisi ini mendeskripsikan tentang keadaan dan harapan lingkungan dewasa ini. Kemudian judul berikutnya adalah Suara Gelisah. Yang mana dari 69 puisi pada buku Serimbun Puisi Hijau ini, Membaca Laut pada Kampung yang Hilang, karya Bapak Bambang Karyawan YS, merupakan suara gelisah terhadap kondisi lingkungan saat ini yang perlu menjadi perhatian kita. Seperti pada penggalan kalimat dalam puisi Camar Pun Menua pada halaman 6, yaitu menanti nelayan yang ditinggalkan ikan, menghirup aroma laut yang tak asin lagi, bercampur dengan aroma-aroma yang membau dari kiriman perjalanan angin utara, menghitam dari bangkai kapal yang menua, berkelebat gesit bak hantu laut, membuang lendir limbah. Penulis menggugah hati kita dengan diksi yang indah dan penuh makna akan kondisi laut kita kini. Keresahan itu bukan hanya di laut, sungai, gunung, atau hutan saja. Penulis juga mengungkapkan pada lingkungan perkotaan, seperti pada puisi halaman 3 yang berjudul Bincang Pagi di Taman Kota. Seperti berkisah tentang hilangnya sesuap udara, tersekap dalam polusi dari knalpot kendaraan melewati batas emisi. Kita dengar kicau burung yang asing di telinga, tentang bau asap yang mengepul di pagi ini, tentang suara-suara maki yang menusuk hati. Kemudian berikutnya adalah suara marah. Ini adalah kemarahan yang wajar di dalam diksi-diksi yang penuh makna. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan elemen dari luar dirinya. Salah satu elemen itu adalah lingkungan. Jika lingkungan itu dirusak atau tidak dijaga oleh segelintir orang,
maka yang akan merasakan bukan hanya mereka, tapi kita semua. Wajar kiranya kita marah pada tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, pada mereka yang punya kuasa tapi terbelenggu, pada mereka yang ditutup matanya oleh kesenangan fana, dan pada mereka yang lupa kepentingan bersama. Penulis menyuarakan emosi marah itu pada puisi-puisi seperti berikut. Pada halaman 1, puisi membaca laut pada kampung yang hilang. Kampung ini belum hilang, kampung ini belum tenggelam, kampung ini belum terbuang, belum. Kemudian pada puisi Nakku halaman 38. Pada siapa mua ini nak kurapalkan? Yang seharusnya bicara, diam. Yang seharusnya bertindak, membatu. Yang seharusnya menyelamatkan, entah pengecut. Kemudian pada puisi yang berjudul Petaka Bumi halaman 47. Oi semua mambang, kularung rindu pada bumi yang satu. Oi, di mana? Lantaklah. Kesimpulannya bahwa buku puisi ini menyadarkan kita dan bentuk dari keprihatinan. Pada satu sisi, manusia dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi pada sisi lain, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan itu. Ada kecukupan di lingkungan untuk kebutuhan manusia, tapi tidak untuk keserakahan. Puisi-puisi yang terdapat pada buku Serimbun Puisi Hijau Membaca Laut pada Kampung yang Hilang ini menyadarkan kita bahwa manusia sudah terlalu jauh mengubah lingkungan seperti laut, sungai, hutan, udara, flora, fauna, dan elemen bumi lainnya. Akibatnya manusia itu sendiri akan kehilangan lingkungan dan menjadi susah. Bentuk prihatin kita terhadap lingkungan yang sudah berubah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang diperbuat oleh penulis. Penulis menyuarakan dan mengajak kita untuk melestarikan lingkungan melalui diksi-diksi pada puisi dalam buku ini. Warisan termahal dan terbaik dari diri kita untuk lingkungan adalah keindahan akhlak kita padanya. Mari lestarikan lingkungan kita. Salam literasi hijau. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rio. Pas 6 menit. Luar biasa. Nah, jadi juri, silakan mungkin dicari-cari dulu pertanyaan untuk peserta kita yang kedua. Nanti setelah semua presentasi baru kita diskusi. Kemudian kita lanjut peserta yang ketiga. Pak Abdurrahman belum muncul sepertinya ya. F kecil, silakan F kecil. Jika ingin presentasi ditampilkan, silakan dikirimkan ke host dan kita mulai ketika sudah pembukaan ya dari presenter. F kecil. Halo, F kecil. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke Ade Puspita. Ade Puspita. Ya, halo Kak, suara saya terdengar? Oke. Boleh nanti kalau seandainya jaringannya kurang di off-kan aja kameranya. Oke, Silakan Ade, ingin ditampilkan slide-nya? sudah dikirim ke Kak Ina. Oh, sudah dikirim ya? Oke. Sepertinya agak putus-putus, boleh nanti off-kan kameranya. Ya, Kak Ina. Iya. Selamat bergabung Kak Murpau. Izin off cam ya, Kak. Saulian. Luar Oh biasa. iya, terima kasih. Saya baru sampai rumah, maaf ya terlambat. Lanjut. Apakah pasti Kak ini udah makin mantap nih malam ini nih. Bergabung nih ada Siti, Kak Mur. Alhamdulillah. Nah. Oke, Ade, sudah siap kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ade. Suaranya putus-putus ya.
Enggak kok, Dek, jelas. Lanjut. Terima kasih kepada Kak Sri. Izin sebelumnya Dewan Juri, izin menyampaikan presentasi saya yang berjudul Telaah Ekologi Sastra pada buku kumpulan puisi Membaca Laut pada Kampung yang Hilang. Di sini yang pertama, boleh dilanjut Kak slide-nya, Kak Ina. Sebelumnya izin menyampaikan definisi dari pendekatan ekologi sastra. Ekologi sastra di sini adalah sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif sastra, atau sebaliknya bagaimana memahami kesastraan dalam perspektif lingkungan hidup. Alam itu dijadikan sebagai suatu jembatan bagi pengarang dan penulis karya sastra. Alam itu tidak sekedar sebagai latar, dapat pula dijadikan ide pokok atau tema dalam karya sastra. Sastrawan di sini memanfaatkan alam untuk dijadikan sebuah karya sastra yang indah. Nantinya itu akan terlihat dalam pemilihan diksi, misalnya awan, pohon, air, langit, dan diksi lain yang berkaitan dengan alam. Slide selanjutnya yaitu tema. Nah, dalam buku kumpulan puisi Membaca Laut pada Kampung yang Hilang ini terdapat 69 judul puisi yang keseluruhan judul puisinya itu bernuansakan alam atau lingkungan. Misalnya judul Luka-Luka, Doa Sesayat Ranting, Pada Hutan Kita Bincangkan Pesan Bumi. Di sini terdapat kata-kata seperti ranting, hutan, bumi yang syarat akan puisi hijau. Selanjutnya, majas. Di sini saya banyak menjumpai majas personifikasi, yaitu majas yang mengibaratkan seolah-olah benda atau tumbuhan itu berjudul Doa Sesayat Ranting, halaman 14, yang berbunyi, pada benih kecil merekah bahagia, dan tentang perjalanan akar menyembulah. Kata bahagia dan perjalanan biasanya ditujukan untuk manusia, bukan benda ataupun tanaman. Selanjutnya itu ada diksi. Diksi dalam kumpulan puisi ini sederhana dan mudah dipahami karena sepenuhnya menerapkan kata-kata lazimnya dalam puisi hijau seperti sungai, daun, akar, dan laut. Selanjutnya yakni isi. Isi yang dapat saya rangkum dari kumpulan puisi ini adalah tentang kondisi alam yang tidak lagi seimbang. Banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi, dan di sini penulis berusaha mengajak pembaca untuk merenungi tentang kerusakan yang telah terjadi tersebut. Nah, yang terakhir adalah judul buku. Mengapa di sini penulis atau Pak Bambang memilih judul Membaca Laut pada Kampung yang Hilang? Menurut saya sebagai bentuk perenungan seseorang tentang keindahan dan keasrian kampung yang telah hilang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Ada moderator. Terima kasih Ade. Cukup singkat, jelas, padat ya. Baik, kita lanjut ke peserta kelima aja dulu ya. Silakan Romi. Nanti balik ke Pak Rahman lagi ya. Silakan Romi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini bisa ngumpul lagi dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya di agenda kita. Mohon izin yang paling utama kepada Pak Bambang, juga kepada abang-abang, kakak-kakak yang senior-senior. Pertama kali diminta bertugas untuk apa ya, membedah sebuah buku itu saya bingung karena apa ya, sebanyak itu puisi dibaca, yang bacanya nggak bisa baca-baca lempeng gitu, harus pahami dulu itu sepertinya menjadi hal yang apa ya, saya pikir kayaknya mustahil akan dilakukan. Makanya izin disclaimer, jadi kemarin akhirnya saya memutuskan ini kayaknya pendekatannya nggak bisa apa ya, seteoritis itu dari sisi mungkin dari sisi teori sastra. Tapi kemudian saya mencoba menggunakan metode bibliometrik. Jadi mohon maaf Pak Bambang, ini karya sastra tapi saya analisisnya seakan-akan jadi objek penelitian.
saya menggunakan aplikasi Envivo. Saya mencoba mencari apa sih yang kata-kata paling sering muncul. Kemudian saya mencoba mengelompokkan tema-tema. Jadi kalau di Envivo ada notes, quotes, kemudian saya mengelompokkan itu. Dan akhirnya saya memilih beberapa tema yang sering muncul. Kemudian dari tema-tema itu saya langsung adjust ke reference-nya seperti apa. Dan pada akhirnya kemudian saya memutuskan untuk mencoba menggarisbawahi yang paling ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian pendidikan lingkungan hari ini diajarkan melalui sebuah karya sastra. Sebelumnya izin saya akan menampilkan slide sedikit mungkin untuk memudahkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah literasi hijau itu menjadi salah satu menjadi salah satu tren penulisan yang hari ini kemudian difokuskan bagaimana orang-orang penulis memberikan atau mengkritisi kondisi-kondisi lingkungan yang saat ini mungkin sudah kita ketahui banyak bermasalah begitu. Dan kemudian pendekatan sastra hari ini menjadi bagian yang paling apik dikarenakan sastra ini tidak hanya fokus kepada bagaimana mengerahkan segala potensi kata untuk mengkritisi masalahnya, tapi kemudian juga mencoba untuk menyentuh rasa-rasa empati, kemudian mencoba untuk membangkitkan pemikiran-pemikiran kritis dengan memberikan lambang-lambang dan kode-kode simbol-simbol terkait dengan bagaimana lingkungan kemudian mengalami kerusakan. Dan buku ini secara rapi mengemas dan membawa kita kepada, saya menyebutnya wahana imaji, wisata akal dan kenangan. Kenapa seperti itu? Hampir sebagian besar puisi-puisi ini menggambarkan bagaimana sih kondisi alam dan lingkungan yang dahulu mungkin bisa jadi sesuatu yang kita anggap biasa, tetapi ketika sudah kita lewati, sudah hilang dari pandangan kita, menjadi koleksi album yang mungkin sudah agak kusam tapi menimbulkan kenangan-kenangan yang indah. Dan di dalamnya juga penuh dengan sebuah edukasi yang kemudian diselipi dengan kritik-kritik dan kemudian ekspresi-ekspresi, mungkin ekspresi kekecewaan, mungkin ekspresi emosional yang kemudian ditunjukkan dari berbagai puisi-puisi yang ada di dalam buku-buku ini. Nah, selain itu kita juga banyak mendapatkan kisah-kisah kisah-kisah yang mungkin selama ini tidak bisa kita dengar secara lengkap gitu di media-media, tapi kemudian dipaparkan ataupun dijelaskan dalam bait-bait yang ada di puisi-puisi ini. Nah, kenapa kemudian saya lebih senang menyebutkan buku ini seperti berkisah? Karena memang seperti yang saya katakan tadi, dari hasil penelusuran saya, kata yang paling banyak muncul itu adalah kata tentang. Itu sampai 80 kali muncul di buku ini, 80 kali muncul. Yang menunjukkan apa? Setiap kali setelah Pak Bambang kemudian menunjukkan kata tentang, kemudian menatakan deskripsi dengan menggambarkan kondisi-kondisi yang ada. Seperti contohnya saya ambil di sini, baik itu tentang kerinduan akan kampung, tentang kondisi alam dan lingkungan, tentang akar yang tergeletak lelah. Jadi setelah kata tentang, kita kemudian dikisahkan, diberikan gambaran apa yang sebenarnya ingin penulis dalam hal ini Pak Bambang mencoba kita untuk memvisualisasikan dalam alam pikiran kita, seperti itu. Selanjutnya saya ingin menyoroti terkait dengan bagaimana pendidikan lingkungan diajarkan melalui kearifan lokal. Sebagai orang yang pernah mencoba mendalami bagaimana pendidikan lingkungan itu bisa diajarkan melalui kearifan lokal, saat itu saya meneliti di salah satu sungai Rangau di Rokan Hilir, bagaimana sesungguhnya sebelum sawit-sawit itu mulai tumbuh, sebelum banyak pembakaran hutan, dulu sungai Rangau menjadi salah satu sentra perekonomian, terutama dalam perikanan di Rokan Hilir. Tapi dan ternyata kemudian itu hilang semua. Yang tertinggal apa? Yang tinggal kearifan lokal yang kemudian diharapkan kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita nantinya. Dan buku ini juga menjadi salah satu perwakilan bagaimana kemudian pendidikan kearifan lokal diajarkan dengan cara yang baik sekali. Mungkin akan sedikit orang yang mau membaca modul, membaca buku referensi, membaca buku monograf, tapi kalau seandainya orang membaca buku kumpulan puisi ini sangat memungkinkan. Dan ini menunjukkan bahwasannya melalui pendekatan sastra, pendidikan lingkungan berbasis kearifan lokal dapat diperluas dengan jangkauan yang lebih luas lagi, tidak terbatas pada umur, pada mungkin profesi ataupun status masing-masing. Kita melihat bahwasannya puisi dengan tajuk Bajak Laut dalam Kampung yang Hilang, Anakku Jaga Rinduku, Di Kaki Gunung Bintan,
ke rahim Sungai Kuantan, Mencukau dan Rindu Tanah adalah beberapa dari sekian banyak puisi dalam buku ini yang kemudian membawa kita menjajaki kenangan indah tentang alam. Lalu di sisi lain, kita juga kemudian diajarkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti kita ketahui terkait dengan Lubuk Larangan itu ada di puisi Anakku Jagalah Rinduku. Nah ini bisa jadi orang-orang nggak selama ini mungkin nggak apa ya, nggak menyadari bahwa ternyata hal-hal seperti ini bisa disampaikan melalui sebuah karya sastra. Namun demikian juga yang selalu saya apa ya, mungkin ini adalah salah satu pembelajaran penting yang ingin saya sampaikan adalah pertama terkait dengan kritik sosial. Nah, kritik sosial itu memang paling ampuh biasanya disampaikan melalui apa ya, karya-karya sastra, baik itu sastra lisan, serta tulisan. Karena kalau disampaikan dalam orasi-orasi, biasanya orang banyak tersinggung. Tapi kalau disampaikan dalam bentuk sastra, apalagi dibalut dengan kata-kata yang indah, dengan dikondisikan sedemikian rupa sehingga seakan-akan kritik sosial itu nggak sepedas itu, tapi tetap tepat sasaran seperti itu. Kemudian saya melihat yang paling penting ketika kita menulis sastra adalah bagaimana sastra dan riset itu harus ada. Artinya logika-logika berpikir dalam mengembangkan ataupun memilih diksi, mengembangkan bentuk-bentuk dari karya sastra ini juga sangat penting. Sebagai contoh, yang mungkin sampai saya akhirnya harus membaca artikel kenapa kemudian dalam puisi Bintang Laut itu bintang laut dijadikan simbol kondisi alam, dan ternyata dari beberapa hasil penelitian bintang laut menjadi indikasi kalau seandainya suatu lingkungan itu masih dalam kondisi baik, biasanya bintang laut akan muncul. Namun meskipun di beberapa riset juga ditemukan bahwa ada jenis bintang laut yang sebenarnya juga ada yang merusak karang. Tapi di sisi lain saya ingin melihat bahwasannya ternyata puisi sastra tuh nggak hanya seemosional itu, tapi juga perlu diiringi dengan logika, perlu diiringi dengan fakta, dan itu dengan ada riset yang tentunya sangat mendalam. Oke, waktunya habis. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak yang Pak Bambang dan juga kakak-kakak semuanya. Ini hanya sebagian gambaran bagaimana proses saya kemudian mencoba menganalisis secara bibliometrik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Tapi kita tadi lupa juga dengan waktu dengan pemaparan tadi. Baik, untuk peserta selanjutnya, kembali ke peserta nomor 1 tadi yang terkendala sinyal. Pak Rahman, silahkan. Apakah masih ingin share screen? Ya, mohon bantuan si screen-nya ya. Oke, Baik, silakan. Pak Rahman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, tadi udah ada pembukaannya, saya tidak lagi untuk membuka ya. Saya tadi minta tahu entah siapa yang muncul, siapa yang udah memberikan materi, saya nggak tahu. Karena saya setelah sinyal hilang nggak bisa screen dan saya langsung terlempar. Baik, saya beri judul untuk apa ini? Intip buku Membaca Laut pada Kampung yang Hilang. Ini saya beri judul. Maksudnya walaupun di sini adalah kritik sastra, mungkin saya belum pantas untuk mengkritik karena ilmu yang masih sangat kurang, sehingga saya hanya secara natural saya coba intip tentang buku sastra yang berjudul Membaca Laut pada Kampung yang Hilang yang ditulis oleh Bapak Bambang Karyawan. Baik, kita mulai coba Pak bahas selanjutnya. Ya, menurut saya buku yang ditulis oleh Pak Bambang ini karena karena kita tahu latar belakang beliau adalah seorang akademisi dan seorang pendidik. Dia terjun ke dunia sastra dan sehingga menjadikan dunia sastra itu menjadi ladang amal baginya untuk di dunia, sehingga buku yang selalu ditulisnya, baik itu cerpen atau puisi, di sini puisi adalah selalu berbau sosial budaya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan dari karya puisi Pak Bambang bertemakan sosial budaya. Hal ini mungkin dikarenakan beliau juga dari jurusan sosial, ditambah lagi dengan sikap pedulinya tentang kondisi lingkungan. Itu yang kita tahu tentang Pak Bambang. Selanjutnya,
Masalah judul buku ini. Judul buku ini diambil dari puisi pertama menurut saya. Itu kan kalau kumpulan puisi yang 71 itu, jadi judul buku ini diambil dari puisi yang pertama yang dipangkat yang di awal sekali. Tentunya penulis memiliki alasan yang kuat untuk menjadikan mengapa judul puisi ini harus membaca laut pada kampungnya hilang. Bisa saja karena puisi ini memang menarik, sangat menarik dalam hatinya, artinya menjadi pemikiran pertama titik tumpunya, atau ada historis sejarah yang lebih dalam penulisan puisi ini. Bisa juga karena puisi ini bisa mewakili dari peristiwa-peristiwa dan goresan yang ada dalam puisi-puisi lainnya. Seperti Al-Quran kan, surat pertama kan Umul Kitab, Al-Fatihah itu. Jadi Al-Fatihah itu mewakili materi-materi yang ada dalam Al-Quran yang 114 surat itu. Jadi saya mengambil makna seperti itu. Jadi Pak Bambang mengambil judul ini tentu ada alasannya. Kalau menurut saya alasannya itu tadi, karena yang pertama dia punya nilai lebih dari tulisan yang dia buat ini. Yang kedua, ini mewakili dari kisah-kisah dalam semua buku tersebut. Kalau salah mohon maaf. Selanjutnya. Ya, ketika membaca buku puisi ini sama yang disampaikan oleh saudara kita tadi, memang agak untuk membicarakan buku ini yang tebal untuk membahas, saya dalam diskusi kemarin sempat juga bertanya apakah ini yang kita kupas adalah buku atau puisinya saja. Tetapi karena memang kita disuruh untuk mengupas bukunya, namun di sini kita melihat bahwasanya dari kumpulan buku ini secara garis besarnya ada tentang kehidupan masyarakat pinggir laut, tentang kondisi ekonomi, pendidikan, bagaimana mereka melakukan kegiatan sosial, budaya, dan di tengah masyarakat, terbayang oleh kita dari kisah yang ada dalam buku ini. Karena dalam buku ini tentang sungai, ada juga tentang laut, bahkan ada juga tentang taman kota. Jadi saya menganggapan penulis melahirkan bahkan tumbuh besar mungkin di lingkungan ini, sehingga melekat dalam hati dan pikirannya kapan saja ingin bernostalgia tentang kisah-kisah masa remaja, masa kecilnya. Dia karena dia seorang penyair, sehingga dia mudah sekali menuangkan dari pengalaman-pengalaman yang dia lihat atau dialami atau yang diamati. Begitu menurut saya. Selanjutnya. Ya. Dalam puisi ini mengandung kritik sosial sesungguhnya. Kita dapat dipahami oleh pembaca menjadi inspirasi dan berpikir dan bertindak. Karena kita lihat dari semua tulisan ini sepertinya dia bercerita tentang alam, tetapi sesungguhnya bukan alam itu kayak laut, sungai, bukan itu ya sebetulnya yang ia ingin penulis ungkapkan. Tetapi dia ingin mengangkat tentang kondisi kehidupan masyarakat, tetapi dia menggunakan bahasa konotasi yang menggabungkan antara bahasa alam dengan sesungguhnya apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Jadi bagi kita yang melihat kondisi dalam masyarakat dalam segi membaca kisah-kisah puisi tersebut, jadi kita kondisi itu jangan kita jadikan hujah atau pedoman, tetapi kita jadikan apa yang terjadi itu adalah bagaimana supaya ada perubahan, apa tugas kita, bagaimana kita merasakan keresahan penulis dalam menulis buku ini. Nampak sekali dari bait-bait yang dia tuturkan bahwa penulis sangat resah dengan kondisi masyarakat yang mungkin terpinggirkan, yang terasing, yang tidak mendapatkan keadilan seperti itu. Jadi itu yang kita pahami dari tulisan ini dan segi penulis kumpulan puisi tersebut. Lanjut. Baik. Jadi dalam tulisan ini makanya tadi saya sampaikan karena itu materinya sangat panjang dan dalam. Jadi saya mengintip puisi dengan judul Membaca Laut pada Kampung yang Hilang
dalam puisi ini mengandung kritik sosial yang bisa dipahami oleh pembaca, jadi inspirasi bagi kita. Dan selanjutnya nanti saya akan lebih fokus sedikit mengintip yang puisi pertama, yang insya Allah puisi-puisi berikutnya bisa kita intip di lain waktu. Lanjut. Baik. Jadi ini lanjut aja, enggak terlalu apa, lanjut. Oke, dari buku ini banyak yang dikisahkan tentang kehidupan. Ini yang langsung aja ke sini, ya betul, yang tadi. Lanjut, ya. Kita fokus di sini membaca laut pada kampungnya hilang. Seperti di sini serumpun bakau menyimpan kisah yang pada kampung ini tentang akar yang tergeletak lelah menanti waktu. Semakin rapuh bebatangnya menjadi tua. Pada bait ini menjelaskan kondisi bakau secara konotasi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, menyimpan makna tentang kondisi masyarakat yang terpinggirkan, menyimpan kisah akar tergeletak lelah menanti waktu, mengharapkan datangnya sesuatu yang bisa mengobati lelah dan luka, penantian panjang, hingga rapuh walau tak tahu kapan harapan akan bisa terwujud. Di awal bait ini saja, penulis sudah mulai memperlihatkan kegelisahannya. Lanjut. Selanjutnya, termakan kisah-kisah pilu tentang deburan riak yang gagap. Oke, Pak Rahman, waktunya hampir habis. Silahkan di close. Baik. Jadi secara kesimpulan saya sampaikan dari tulisan Pak Bambang ini, beliau adalah menuliskan tentang kondisi masyarakat secara sosial budayanya, dan beliau ada pemerhati kehidupan sosial. Apa yang terjadi dalam masyarakat pinggiran merupakan hal yang perlu dia amati dan dia tuliskan untuk menjadi pembelajaran bagi pembaca dan untuk menjadi penyadaran dan juga untuk menjadi edukasi untuk generasi berikutnya. Beliau sudah melakukan amal jariah dan saya sangat salut. Biasanya orang menulis puisi itu yang romantis gitu, tapi ini adalah memang dia bicara tentang alam, tentang kehidupan nyata dan kondisi suatu masyarakat. Terima kasih karena waktu sudah habis. Mohon maaf saya dalam intip ini tidak sedalamnya mengintip, hanya mengintip-intip dikit ya. Namanya intip membaca kisah ya tentang membaca laut. Terima kasih, mohon maaf jika penafsiran yang saya sampaikan mungkin jauh dari harapan penulis. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Bambang sudah mau diintip karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya program kita bedah ya Pak, bukan intip-intip. Tapi nggak salah kalau ingin itu aja maksudnya. Peserta terakhir F kecil. F kecil, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassirli amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku Membaca Laut pada Kampung yang Hilang goresan pena Bambang Karyawan YS. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pukau hijau. Literasi hijau yang coba diangkat dalam buku ini begitu menarik, membuat kita terpukau, membuat kita yang sebelumnya abai, acuh tak acuh, kemudian menjadi peduli terhadap persoalan lingkungan dan bumi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Biasanya dalam buku puisi ada yang menuliskan antologi puisi atau kumpulan puisi, sembilan puisi. Namun Pak Bambang dia cerdik, dia menggunakan kata serimbun. Hal itu mengingatkan saya pada buku puisi Mengunjungi Hujan yang Berteduh di Matamu, karya Alvin Rizal. Buku ini bercerita tentang hujan, temanya fokus tentang hujan dan menyebutkan istilah sehujan puisi. Nah, jika Alvin Rizal punya sehujan puisi, maka Bambang Karyawan punya serimbun puisi hijau. Cover dalam buku ini menurut saya juga sudah pas, di mana langit dan gelombang laut yang seharusnya biru ini berubah menjadi hijau.
tulisannya juga menjadi hijau. Di sini ada burung camar, ya, di mana dalam buku ini terdapat burung yang disebutkan, ada burung camar, burung serindit, dan ada burung walet. Dan kenapa burung camar ini masuk menjadi cover? Karena burung ini erat kaitannya dengan laut. Seperti itu. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah konsistensi tak bersisi. Ya. Pada pembekalan esai sebelumnya, Pak Bambang pernah bilang, seaneh apapun tulisan, kalau terjadi konsistensi, maka itu bagus. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tersebut ternyata sudah diamalkan oleh beliau. Dari 16 puisi yang saya temukan, ada 16 puisi yang akhir katanya itu, penutupnya itu diakhiri dengan sebuah kata. Ya, contohnya pada halaman 18, pada puisi Jelaga Berdaun Sayu. Saya baca 3 baris terakhirnya, mengeras pada kesenduan pepohonan yang sesak. Jerebu memekat menghantam dada dedaunan. Layu. Hanya satu kata, dan satu kata itu diikuti oleh kata elipsis. Sebuah kata ini adalah sebuah konklusi dan upaya untuk menikam sehingga puisi ini berakhir dengan heroik. Seperti itu. Itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah menghidu aroma rindu dan gelagak ambisi. Ada beberapa kata rindu, kata aroma yang cukup banyak mencuat dalam buku ini. Ya. Rindu dalam buku ini itu adalah rindu pada aroma-aroma yang teduh, yang tidak lagi berganduh atau kacau balau. Ya. Kenapa terjadi chaos atau kekacauan? Itu dikarenakan oleh ambisi. Ambisi sendiri dalam buku ini ada 3 puisi yang menyelipkan kata ambisi. Salah satunya pada halaman 23 dalam buku Krisan, judul puisinya Krisan, saya bacakan. Krisan membalut sejarah tentang kuasa, bunga yang selalu menjadi saksi, kisah-kisah heroik perebutan tahta, ambisi. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, lagi-lagi ada satu kata yang hanya terdiri dari sebuah kata. Tadi kata layu, sekarang kata ambisi. Ya. Ibarat mata uang, koin, ya, ada selalu 2 sisi. Dan begitu juga dengan ambisi. Ada ambisi baik dan ada ambisi jahat. Nah, buku Membaca Laut pada Kampung yang Hilang ini adalah berupaya untuk menghabisi ambisi jahat yang mencoba membuat bumi kita sekarang menjadi sekarat. Seperti itu. Poin keempat adalah diksi yang menawan. Saya ingin menyampaikan sebuah bait pantun. Ya. Ba'da subuh sarapan bakwan. Bakwan dimakan bersama kawan. Sungguh luar biasa Pak Bambang karyawan. Orangnya rupawan, puisinya pun menawan. Menawan. Itulah yang saya pikirkan ketika saya membacakan puisi, selesai membaca puisi ini. Bahkan pada babak semifinal kemarin, pada tantangan pertama, peserta bilik puisi itu diminta untuk menciptakan sebuah puisi dengan tema perjuangan. Dan dalam proses kreatifnya, saya mencuri banyak sekali kata-kata dalam buku ini. Ya, banyak sekali yang saya curi, kata-kata yang berfaedah, kemudian saya rakit, saya kaitkan menjadi sebuah kesatuan utuh sehingga tercipta sebuah puisi yang kemarin bertajuk Watren Nayalan. Dan terakhir yang kelima itu tentang dan selalu mengenai gaya bahasa ya. Gaya bahasa, salah satu yang gaya bahasa dimunculkan dalam sini adalah gaya bahasa komunikasi seperti riak yang gagap, lumpur bisu, pada angin yang rabun ya. Kata-kata yang digunakan itu sederhana tapi mengena tanpa ada kata-kata istilah yang memusingkan kepala. Yang terakhir adalah tentang harapan. Dari 68 puisi, saya menemukannya 68 bukan 69 atau 70 ya. Dari 68 puisi ini ya, semua puisi, judul puisinya itu diurutkan secara alfabetis dari A sampai Z, kecuali satu puisi, yaitu puisi Membaca Laut pada Kampung yang Hilang. Mengapa? Karena puisi tersebut adalah nyawa atau roh dari buku ini, sehingga judul puisi ini pun di buku dan juga dilampirkan di bagian belakang buku dan menjadi urutan pertama dari 68 puisi lainnya. Seperti itu. Mari kita perhatikan Membaca Laut pada Kampung yang Hilang. Titik mangsanya di kayu ara. Tadi Cik Salma bilang kayu ara ini dekat semungkut ya. Tapi kalau setahu saya ya, kayu ara ini bukan di Semungkut. Karena Semungkut itu pulaunya Merbau. Sedangkan kayu ara ini kalau tidak salah itu Pulau Rangsang.
dan saya termasuk orang Meranti juga, jadi pernah KKN di Rangsang Barat waktu itu. Nah, di sini 4 baris terakhirnya kita lihat, kita simak dan perhatikan, kampung ini belum hilang, kampung ini belum tenggelam, kampung ini belum terbuang, belum ya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Jadi, meski ada sengkarut, karut-marut yang melanda bumi kita tercinta ini yang masih berlarut-larut, masih ada secercah asa, harapan. Hope is a weapon. Harapan adalah sebuah senjata, dan senjata tersebutlah yang digunakan untuk meraih atau memeluk apa yang telah dicita-citakan, yaitu membuat Ibu Pertiwi menjadi senyum sumringah dan tak lagi bersusah hati. Terakhir saya menyampaikan sebuah quotes dari Presiden ke-35 Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. Dia bilang, sedikit lagi waktu aja ya. Jika kekuasaan membawa orang pada arogansi, puisi mengingatkan kita akan keterbatasan manusia. Jika kekuasaan mempersempit kepedulian kita, puisi mengingatkan mereka akan kaya dan beragamnya eksistensi manusia. Jika kekuasaan kotor, maka puisi membersihkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kecil. Jadi 5 presenter ini, esai sastra, ternyata kita mendapatkan sebuah hal yang baru ya dari semuanya ya. Kalau F kecil ini tadi dari diksinya, kalau si Romi tadi dengan teori-teorinya, termasuk juga si Pak Rio, dan Pak Rahman, dan Ade juga memiliki kekhususan. Jadi memang tadi puisi Pak Bambang ini unik ya di akhir itu. Waktu BK Award, Sri baca puisi Pelantar Tua, kata-kata terakhirnya rapuh gitu ya. Membaca Laut yang Hilang itu juga belum gitu ya, satu kata di setiap puisi rata-rata. Oke, sudah tampil semua peserta, kita akan masuk sesi diskusi. Namun malam hari ini istimewa sekali, 2 penyair perempuan Riau hadir di tengah-tengah kita. Kita ingin mendengarkan 2 ini, Cik Salma dan Kak Mur. Siapa dulu ya? Kita ingin mendengarkan tanggapan atau mungkin hal-hal yang disampaikan. Cik Salma, silakan. Mungkin masalah kayu arah dia ada di orang Meranti, sama orang Meranti itu ya, panjang. Silakan Salma. Sama adik siapa ini yang dari Meranti? F kecil. Sama F kecil. F kecil. Siapa yang kecil ya? Jadi kayuara itu ada 3 ya. Di Kepulauan Meranti itu ada 2. Yang pertama itu tentu saya mengatakan pertama itu di Pulau Merbau, di ujung Desa Semukut itu ada namanya kayuara. Nah, kemudian yang kedua itu kayuara yang tepatnya di depan Selat Panjang yang adik bilang tadi itu. Itu juga kayuara namanya, dan saya belum pernah ke sana. Yang satu tanah dengan Bokor kalau tidak salah ya. Nah, yang ketiganya adalah kayuara yang ada di Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Sungai Apit, itu juga kayuara. Kita memang, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang berkat perjalanan apa Riau apa kemarin itu ya, pokoknya sastrawan dan budayawan Riau itu saya, Pak Bambang dan beberapa orang lagi berkunjung ya, melakukan kegiatan perjalanan sastra lah ke Desa Semukut. Kemudian Pak Bambang memang cukup lihai ya, apapun yang ia lihat dari perjalanan kami, ia ramu menjadi sebuah tulisan. Dan tidak hanya puisi ini, tapi juga Pak Bambang menulis satu cerpen yang menurut saya ceritanya itu sedikit
berpengaruh bagi saya, dan ceritanya itu sedikit menyinggung tentang saya, bagaimana saya menunggu ayah saya pulang waktu itu. Nah, seperjalanan dan sepengetahuan saya, memang Pak Bambang ini aktif sekali menulis puisi-puisi hijau. Dari perjalanan-perjalanan beliau, tidak hanya dari sekolah ke sekolah, tetapi juga melihat dari latar belakang sosiologi. Pak Bambang menuliskan bentuk kerisauan-kerisauan beliau ke dalam sebuah tulisan karya sastra, khususnya malam ini adalah puisi. Betul tadi seperti yang disampaikan oleh yang slide keberapa itu, yang Jawa ya, yang logat Jawanya kental itu, siapa namanya saya juga kurang tahu, saya juga sependapat ke beliau, bagaimana seorang Bambang Karyawan itu Romi ya, Ci? Siapa? Romi. Ya. Adil. Seorang Bambang Karyawan itu berusaha untuk protes kepada siapa saja sebenarnya yang melakukan perusakan-perusakan itu melalui karya sastranya, yaitu puisi-puisi. Jadi puisi-puisi yang ditulis oleh Pak Bambang adalah bentuk dari keluh kesahnya, ya, apa yang ia amati, apa yang ia rasakan, dan bentuk protes yang paling manis itu menurut saya juga adalah melalui sebuah karya sastra, baik itu puisi, pantun, syair, maupun cerpen, dan barangkali esai juga. Gitu. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Makasih, Cik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik. Baik, yang berikutnya Kak Mur. Kak Mur bisa Baik. pendapat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali bisa bersama teman-teman semua dalam bedah karya buku puisi Pak Bambang ini. Maaf tadi terlambat, tapi insya Allah bisa menangkap secara garis besar bahwa pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan tadi sangat luar biasa, bagaimana apresiasi kita kepada karya dari Pak Bambang Karyawan, ya. Jadi Pak Bambang Karyawan ini kita sudah mengetahui bersama-sama, kalau saya melihat beliau itu adalah orang yang paling tunak menulis. Dari sejak dulu kami di majalah Sagang dan di Yayasan Sagang juga selalu mengikuti aktivitas beliau, gitu. Sehingga juga Pak Bambang ini pernah mendapat penghargaan dari Yayasan Sagang, baik itu bukunya dan karya-karyanya yang lain, ya. Jadi ternyata sampai hari ini napasnya masih panjang, masih kreatif menulis, masih produktif, masih konsisten. Memang konsistensi itu sangat diperlukan bagi seorang penulis, ya. Selamat Pak Bambang. Semoga bukunya ini bisa memberikan inspirasi kepada pembacanya, khususnya bagaimana kita mencintai lingkungan itu. Saya juga sudah membaca secara digitalnya, karena juga kemarin diberikan penghormatan juga dari Pak Bambang untuk memberikan kesan terhadap bukunya ini. Jadi alhamdulillah saya sudah baca semuanya dan sangat menyentuh sekali. Jadi kalau saya melihat Pak Bambang, dia mengkombinasikan tidak hanya lingkungan, tapi juga sejarah, nilai-nilai sejarah dari kampung-kampung tua yang ada di Kepulauan Riau, di kampungnya sendiri gitu. Jadi dia juga ada seperti protes beliau terhadap kondisi yang ada saat ini gitu, di mana mungkin laut yang dulu hijau, mungkin pantai yang dulu hijau, tidak pantai yang dulu bersih sekarang telah tercemar oleh industri dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya melihat Pak Bambang ini seperti Pablo Neruda gitu, ya. Pablo Neruda itu ada menulis puisi tentang burung gitu. Jadi bagaimana beliau menggambarkan bahwa burung dalam puisi Pablo Neruda ini adalah sebuah kebebasan gitu, ya, kebebasan yang
terenggut gitu. Dan dia juga mengaitkan dengan lingkungan. Jadi Pablo Neruda ini juga peraih hadiah Nobel dari Chili. Jadi ketika saya membaca sajak Pak Bambang ada tentang pelantar, judulnya saya lupa, tapi masih ada dalam memori saya. Tiba-tiba teringat sajak itu gitu. Jadi bagaimana seorang penyair itu begitu sangat mengkritisi gitu ya, begitu peka terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan inilah mungkin tugas seorang penyair itu untuk menyuarakan yang mungkin tidak bisa disuarakan oleh politisi misalnya. Tadi juga ada menarik dari presenter yang terakhir ya, dia mengutip juga jika politik itu mati maka puisi akan bicara gitu. Nah, kita sebagai penulis mungkin disinilah letaknya nilai plus kita bisa menyuarakan apa saja. Saya kira itu tahniah kepada Pak Bambang dan kawan-kawan di FLP yang telah memberikan ruang pada malam hari ini untuk pada kita juga untuk berdiskusi, karena saya dan Siti Salmah ini kan di luar FLP sebenarnya, tapi karena kita melihat ada sebuah diskusi yang menarik di medsos, kita minta bergabung sama Pak Bambang. Ternyata kita di invite gitu ya, diundang. Baik, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mur. Sama-sama. Terima kasih Kak Mur. Baik, sepertinya fans kita sudah nggak sabaran ya minta link voting. Sebelum kita diskusi, saya akan share link voting. Silakan diisi. Sebentar ya. Sebentar. Ya, pada seluruh voter yang hadir di Zoom ini, silakan sudah di-share link voting. Silakan pilih dari pertama yang difavoritkan ada satu. Siapa yang pertama kali yang diurutkan di nomor satu? Tamu boleh ya? Boleh kita kasih spesial. Silakan hanya 5 kali submit ya. Silakan dari sekarang. Silakan ambil ponselnya jika menggunakan laptop atau bagi di laptop. Ya, semua yang hadir di Zoom boleh ikut vote ya. Silakan.
Sudah selesai. Oke, sekarang waktunya kita diskusi. Ada 3 juri yang hadir, Kak Hening, kemudian Pak Bambang, dan ada Gustri. Silakan, siapa dulu yang pertama kali nih? Silakan nanti untuk kelima peserta ya, 1 juri boleh mengajukan pertanyaan 5 peserta. Silakan, siapa yang pengen duluan? Apakah Kak Hening, Pak Bambang? Oke, Kak Hening, silakan Kak Hening. Ingin mengkritisi presentasi 5 peserta. Silakan. Bukannya Pak Bambang dulu? Boleh, siapa duluan? Bagusnya Pak Bambang dulu lah, enggak. Boleh, silakan lah kalau. Atau Pak Bambang terakhir? Terakhir aja lah. Tapi Terakhir kalau aja. bisa itu saya terakhir. Tapi kalau bisa tadi saya udah kirim sama Ina sama Romi minta tolong diputar puisinya dulu enggak? Satu puisi yang dibacakan oleh di video tuh di YouTube ya. Ya, boleh silakan dulu. Terakhir aja. Oke. Membaca laut pada kampung yang hilang. Karya Bambang Karyawan. Serumpun bakau menyimpan kisah pada kampung ini. Tentang akar-akar tergeletak lelah menanti waktu. Semakin rapuh, bebatangnya menjadi tua. Termakan kisah-kisah pilu tentang deburan riak yang gagap, terombang bersama jala sunyi, terambing dihirup lumpur bisu, tersangkut pada remah-remah gelisah. Kampung ini, kampung yang pernah hilang. Kampung yang menangis, tertelan kisah-kisah pembuangan. Pilu, ngilu, seduh. Berbonggol sisa kelapa rentah, anak-anak arang menghitam kelam, terbakar resah dipanggang resam, masa lalu tergagu kelam, tenggelam bersama cericit walet di rumah beton. Kampung ini belum hilang. Kampung ini belum tenggelam.
kampung ini belum terbuang. Belum. Ya, luar biasa puisi tadi ya. Baik, silakan Kak Hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sri, ini kita bertanya langsung ke empatnya mereka atau satu-satu atau gimana ya, Sri? Boleh satu-satu dulu. Satu jawab, Satu-satu ya. satu lagi jawab gitu boleh. Gitu ya. Jadi kakak pengen berdasarkan urutan tadi presentasi, pertanyaan yang sama tapi jawaban masing-masing ya. Ya boleh. Kalau Oke. bisa tidak nyontek. Iya. Mulai dari Romi ya, karena Romi pertama kali tadi, ini pertanyaan sama ya. Kalau nanti kurang jelas bisa diulang. Romi dulu nih ya, Rom. Ada 2 pertanyaan sekali jawab ya, Rom. Pertama, yang paling memorable selain puisi di sampul buku itu, puisi apa? Di dalam 69 atau 68 puisi ini, itu satu. Kedua, lalu kesulitan yang Romi alami dalam membuat esai buku Pak Bambang ini apa? Pertanyaan yang sama ya untuk Bang Rahman, Ade, Rio, dan F kecil. Iya Rom, jawab dulu. Berarti saya mulai duluan, terima kasih. Yang pertama yang ini ya menjadi yang paling saya ingat di buku ini adalah satu puisi yang ini ya gaya penulisannya itu menurut saya berbeda dengan puisi yang lain-lainnya begitu. Yaitu khususnya untuk puisi itu dengan judulnya itu adalah Tersebab Soti. Itu gaya penulisan itu kan saya lihat kalau saya bilang tuh seperti mantra-mantra begitu. Dan apalagi kalau saya teringat dibacakan terlebih dulu oleh Bang siapa ya, saya lupa. Bang Alin kalau nggak salah. Nah itu saya jadi teringat banget, itu salah satu puisi yang mungkin berbeda dari gaya penulisan dari yang lain. Dan kemudian yang kedua yang menjadi kesulitan ya itu tadi sih Kak, sebenarnya karena ini ya membaca puisi dengan sebanyak itu, apalagi puisi-puisi ini menggunakan apa ya, menurut saya banyak kata-kata yang saya tuh kadang-kadang kurang paham gitu, itu menjadi kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua yang jadi agak sulit lagi adalah begini. Di esai saya juga saya mengatakan memang apa ya, membaca puisi dengan tema-tema yang sama, kemudian dengan gaya penulisan yang cenderung apa ya, cenderung mendekati sama-sama itu, memang kadang-kadang menimbulkan apa ya, oh ini seperti ini lagi gitu. Jadi kadang-kadang dengan kondisi yang apa ya, dinamikanya tidak terlalu tinggi, kadang-kadang membuat penulis itu kayak merasa oke, skip. Jadi hal-hal seperti itu yang buat kadang-kadang bisa jadi gara-gara itu nggak bisa melihat hal-hal yang bisa jadi itu apa ya, penting tapi jadi nggak terlihat gitu Kak. Oke, Bang Rahman atau siapa lagi yang nomor 2 tadi, Ade ya? Ya, Rio. Yang pertama Rio. Rio dulu. Ayo Rio. Pertanyaannya yang paling memorable buat Rio puisi Pak Bambang di buku ini, kecuali yang di sampul itu atau yang judul itu apa? Lalu kedua, apa kesulitan Rio? Oke, baik, Bu Hening bicara. Sebetulnya semua puisi ini mengena ke kita ya gitu ya, tapi karena memang diminta untuk memilih yang memorable, selain dari yang pertama tadi itu adalah Petaka Bumi. Petaka Bumi itu halaman 47. Mengapa? Karena di sana itu kalau menurut saya di situ betul-betul kita itu merasa disadarkan betul gitu ya. Bumi kita udah seperti ini, kemudian di mana akarnya, di mana daun, di mana batang, kemudian terakhir itu ada kata lantaklah lah gitu ya. Jadi ada sebuah kata yang menjadi apa ya, yang membuat saya itu ingat terus gitu ya. Dan ini mungkin karena saya juga mainnya kurang jauh, jadi saya baru melihat ada puisi yang terakhirnya lantaklah gitu. Jadi menjadi sesuatu hal yang berkesan juga bagi saya. Kalau kesulitannya untuk esai ini, saya sulit untuk mencari mau di mana ya mau dimulai gitu ya.
dari segi lingkungan bisa, sosiologi bisa, tentang ekonomi juga bisa gitu, pendidikan juga bisa gitu. Jadi untuk mencari segi untuk di beda itu pakai alat apa itu bisa banyak gitu loh. Jadi mencari yang mana yang eh, mudah bagi saya gitu ya, yang tepat itu butuh sehari lebih saya untuk milih ini mau dari segi gimana ini, mau sosiologika, lingkungankah, ekonomika, kemudian agama juga ada di sini. Nah itu yang menjadi kesulitan bagi saya. Terima kasih. Ade, masih ingat pertanyaannya, Ade? Adenya mana nih? Kalau Ade belum muncul, bisa lanjut Bang Rahman. Pak Rahman lapor sinyal hilang, Kak. Ya udah, F kecil. Puisi yang memorable ya. Ini waktu sebelum ada kegiatan membedah buku, ini ada terlebih dahulu saya membaca keseluruhannya. Itu tujuannya untuk ikut lomba baca puisi BK Award 2023. Nah, ketika saya baca semuanya satu persatu puisi tersebut, dan satu puisi yang menarik hati saya ya senada dengan Bang Rio Rozalmi, puisi Petaka Bumi, halaman 47 ya, dengan ikoniknya endingnya lantaklah itu saya suka sekali. Kemudian untuk kesulitannya dalam buat esai ini adalah saya kurang referensi untuk seharusnya saya membaca lebih banyak lagi esai-esai sastra gitu kan. Rencananya sudah berkunjung ke perpustakaan, sudah melihat nih, sudah mengecek buku di Suku Seni Riau ya, sudah dapat nih pegangan buku-buku esai. Namun sayangnya tidak saya bawa pulang waktu itu. Nah, saya rasa seperti ini. Jujur sekali ya. Coba Ade, mana Ade suaranya? Suara wanita satu-satunya nih, De. Terlempar juga kah? Tidak ada di list partisipan, Kak. Sepertinya nggak masuk deh. Bang Rahman terlempar? Ya, 2 hilang sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Sama. Walaupun tinggal 3, setidaknya terima kasih atas jawaban ya adik-adik bertiga. Tapi yang jelas ini harapan. Kalian udah masuk 5 besar di dalam duta kali ini. Siapapun pemenangnya nanti itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Masalah takdir aja itu. Benar kan Sri, Ina dan lain-lain yang dulu Ya, yang benar, duta Kak. sebelum ini gitu. Tapi yang paling kakak harapkan adalah ini dari kalian bertiga, apalagi duta 5 kali ini, 5 duta, 5 calon duta ini, 5 besar ini adalah laki-lakinya 4. Yang paling banget kita harapkan ini juga diharapkan oleh semua sastrawan Riau sepertinya. Kalian bisa tidak hanya menjadi penulis puisi, tapi bisa jadi kritisi puisi, kritik sastra. Betul kan Pak Bambang ya? Kita sangat butuh itu gitu. Jadi pede lah gitu. Oke, kalau kami masih kurang baca Kak, buku kami sedikit, puisi kami masih belasan atau belum banyak. Itu enggak masalah. Tapi munculkan di jiwa kalian untuk menjadi kritisi. Karena kalian berbakat Kakak lihat. Pertama itu, dan kalian juga di acara duta kita ini yang diadakan udah sejak kapan, berbulan-bulan kan di situ kalian sudah banyak membaca puisi, bermain dengan diksi dan lain-lain, bahkan sampai ke esai segala macam. Jadi harapan pribadi nih ya, kalian bisa tampil nanti jadi kritik sastra, mengkritik puisi-puisi kita ya, berani gitu, seperti itu. Bang Rahman bisa jawab nggak Bang Rahman? Oh, maaf, ini baru pindah HP nih. Mohon pertanyaannya dulu. Pertanyaannya gini, Bang. Apa puisi yang paling berkesan, yang paling memorable buat Abang di dalam buku Pak Bambang ini, kecuali puisi paling depan? Lalu apa kesulitan Abang dalam membuat esai ini? Sebentar.
Saya kemarin kalau apa yang saya suka di samping apa kemarin tuh, itu kan ada eh, puisinya semuanya hampir tentang alam laut, Ya. sungai. Tapi di sini ada satu puisi yang di sini judulnya Bincang Pagi di Taman Kota. Jadi seolah-olah kan bincang pagi di taman kota tuh awalnya saya nengok ini udah agak lari sedikit dari yang alam-alam. Ternyata setelah kita baca puisinya, memang tetap aja walaupun judulnya di taman kota, eh, tetap aja tentang kondisi alam. Contohnya kita dengar kicau burung yang asik di telinga gitu kan, tentang bau asap. Dia dimasukkannya kicau burung yang di telinga, kemudian dia masukkan asap yang mengepul. Jadi ini adalah pertentangan antara keindahan alam dengan kerusakan kondisi yang ada kan, bau asap yang mengepul. Ini kesindiran sekali ini. Jadi menurut saya disitulah kehebatan Pak Bambang ini. Setiap dia menulis tentang alam, dia kembalikan tentang kondisi manusia yang tidak menjaga alam itu sendiri. Jadi menurut saya dalam memahami tulisan Pak Bambang ini, kita harus memang membacanya dulu berkali-kali, lalu kita pahami ini betul-betul tentang alamnya atau tentang sindiran manusianya gitu. Jadi di situ saya melihat kebanyakan puisi Pak Bambang itu bicara tentang alam, tapi bicara tentang perangai manusia yang tidak menjaga lingkungan. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih Sri. Cukup Ya, Sri. oke. Tadi si Gustri masih minta waktu sedang menidurkan anak. Mungkin langsung Pak Bambang dulu. Oke, terima kasih. Senang pada malam hari ini ya. Ternyata dengan berbagai macam latar belakang teman-teman 5 besar itu menghasilkan cara mengapresiasi sekaligus mengkritisi sebuah buku karya sastra dengan latar belakangnya masing-masing ya. Apalagi malam ini spesial ada Cik Siti Salma, ada Bu Mur Porselian. Alhamdulillah, inilah cara FLP menumbuhkan benih-benih sastra baru yang akan terus merawat sastra di Riau yang insya Allah bukan hanya sekedar gerimis tapi menjadi hujan sastra untuk di Riau ini. Oke. Lanjut, mantap Pak. Baik, tapi perlu diingat ini saya juga nggak tahu teman-teman panitia mungkin cara mengapresiasi juri mungkin ya, sehingga buku ini yang akhirnya dipilih untuk dibincangkan. Tapi jangan lupa kita punya Kak Ibet yang bukunya ada yang belum sempat terbincangkan, balon-balon di balkon, petaka Arya, kemudian ada yang baru lagi, itu jangan sampai lupa. Insya Allah tanggal 2 Desember nanti bukunya Kak Sizu ya, Siti Zulbaidah. Tapi tolong dijadi catatan buku Kak Ibet Hening Wicara, ini juga penyair perempuan Riau yang sudah sampai ke Turki. Itu jangan sampai lupa diagendakan karena inilah cara memperpanjang sebuah usia karya ya. Saya yakin Sampai ke teman-teman. Perth juga tuh Pak Bambang. Sampai ke Perth, Australia. Oh iya ya, yang langit di pot apa? Lupa saya. Langit di Perth. Langit apa tuh ya? Mana Kak Igat? Iya iya. Pelangi Langit Perth. Oh iya, Pelangi Langit Pot. Oke, itu kalau buku Cik Siti sama Bu Mur kita sudah sangat familiar lah. Kita kan sering juga mengapresiasi lewat diskusi kita. Baik, tapi Pak gini, terima kasih sekali. Teman-teman kalau misalnya mengapresiasi atau mengkritisi, tidak usah segan-segan dalam artian jangan melihat ini Pak Bambang, itu Kak Ibet, ini siapa. Seharusnya keluar dari itu. Ini kita sudah terbiasa kan belajar mengkritisi, mengapresiasi. Saya yakin teman-teman masih ada bias dengan sosok yang saat ini menjadi juri kayak gitu kan. Saya yakin banyak yang bisa saya nggak bertanya lah ya, saya hanya mengawali.
mendiskusikan berkaitan dengan jawaban teman-teman tadi tentang cara presentasi untuk apresiasi atau mengkritisi. Tapi ada beberapa hal yang tadi saya melihat, misalnya Romi. Romi dengan menyusun bahasa kalimat halusnya sebetulnya ingin mengatakan bahwa puisi-puisi saya itu terjadi pengulangan tema, kayak gitu sebetulnya. Tapi dia berusaha untuk memilih kata karena mungkin segan sama juri, seperti itu kan. Nggak masalah. Itu pun terjadi ketika saya minta pengantar sama salah satu penyair di FLP Pusat, hadirah di terjadi pengulangan tema. Tapi sebetulnya tidak masalah. Tapi maksudnya usahakan mencari tema yang lain gitu kan. Nggak masalah. Itu Romi telah menemukan itu gitu kan. Kemudian masalah kata tentang. Nah, seperti saya berkatakan secara tidak sadar saya juga kok sering tiba-tiba muncul kata tentang ya. Tapi Romi meninjaunya dari sisi lain. Misalnya masalah menegaskan sesuatu. Nah, kalau F kecil punya style sendiri, ternyata dia punya cara presentasi, suka saya gitu kan, mulai dari cover sampai apa semua, terus dia menemukan berapa kata yang hanya satu kata di akhir sebagai sebuah penegasan dan lain-lain. Demikian pula Rio dengan gaya pendidiknya gitu kan, Ade dengan gaya feminimnya, Pak Arhaman juga gaya pendidiknya, itu mencoba menawarkan sebuah cara mengapresiasi. Jadi bagi saya ini adalah proses panjang untuk kita belajar menjadi mengkritisi lah. Tapi teman-teman kalau belum bisa mengkritisi, ayo mengapresiasi dengan cara seperti ini juga nggak masalah. Kita mungkin dengan mulai cara mengapresiasi nanti lama-lama terbiasa untuk memilih kata akhirnya menuju pada sebuah kritikan seperti pada sesi minggu yang lalu seorang Romi ternyata setelah saya mengatakan ini bagian ini kalimat mengkritiknya, itu ternyata sebuah kritikan. Setelah dia baca secara tidak sadar, mana kritikannya? Tapi setelah saya penegasan, ini loh kritikannya. Tapi saya memikirkan dengan baik bagaimana merangkum sebuah kalimat, bahwa kritikannya itu pada situ gitu kan. Sehingga orang membaca, oh di situ kritikannya gitu kan. Ya kita tinggal menyusun kalimat saja ya. Seperti itu. Nggak apa-apa teman-teman sudah luar biasa. Karena kami yang senior-senior ini pada saatnya nanti harus bergilir untuk di event yang lain. Dalam event yang lain, mungkin pada puncaknya saja teman-teman berproses untuk ini. Saya pikir ini satu cara yang baik untuk menghasilkan penyair-penyair. Nanti ada duta cerpen, juga cerpenis-cerpenis baru yang akan terus mewarnai ya. Seperti itu. Silakan di sini tadi kayak F kecil ada Ihsan juga yang beririsan dengan suku seni. Silakan belajar banyak dari mereka, kemudian jadikan ilmunya untuk bisa memperkuat karya-karya kita ya. Bagaimanapun kita tidak bisa menjadi kata dalam tempurung, kita harus bergaul secara sastra dengan siapapun, ambil sisi sebuah silaturahmi untuk bisa membesarkan organisasi kita sebagai satu organisasi komunitas sastra yang katakanlah yang tidak kata dalam tempurung. Kita tidak perlu menyebut komunitas lain itu gerimis, kita sama-sama hujan semua. Seperti itu ya Kak Ibet. Seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi tadi Romi yang tidak sempat tersampaikan tapi sempat saya baca sedikit. Ada satu menurut Romi itu puisi apa ya? Puisi yang kau bilang apa itu sepertinya keluar tema. Tapi kalau coba dicermati itu adalah tentang kondisi asap Romi. Karena saya sudah berusaha menjaga puisi-puisi yang ada itu memang dalam satu tema. Ya, saya berusaha untuk konsisten itu proses belajar. Kalau pada kasih tahun yang lalu kasih tertinggal di Bulang Linggi itu bicara tentang sejarah, mungkin tahun depan nanti ada lagi. Tapi coba belajar juga dari puisi-puisi Kak Ibet, itu luar biasa. Belajar dari buku puisi Siti Salma pasti ada identitas maknya gitu kan. Kalau Bu Mur identitasnya itu mengawinkan satu yang bersifat lokalitas tapi menjadi universal kayak gitu kan. Kalau Kak Ibet ini sederhana tapi gimana ya saya paling suka ketika yang berangkat dari sederhana tapi berakhir dengan sebuah sentakan di ending. Itu ciri khas Kak Ibet. Coba masing teman-teman, ternyata saya dilihat pada sisi kata tentang ya, sudah satu kata terakhir. Nah itu nggak tahu lah kok tiba-tiba aja seperti itu. Itu menulis memang tidak ada memikir kayak gitu. Kadang-kala kita menulis puisi ini
Kita tulis saja gitu ya. Tiba-tiba kok ada kok bisa ya kita diksi itu muncul ya, kayak gitu kan. Ya itu tapi bukan tiba-tiba simsalabim, tapi itu adalah akumulasi dari proses membaca, belajar, dan membaca dan belajar lagi. Saya pikir itu kita juga tak terpikir kita akan memunculkan puisi itu. Oh ya tadi Rio kalau dalam presentasi sastra untuk sebuah buku puisi kita berusaha menghilangkan gelar-gelar akademik. Kayak gitu. Saya pernah dikritik ketika saya buku yang awal-awal saya berproses masih gelar akademik, dikritisi untuk buku sastra usahakan tidak pakai gelar akademik kayak gitu. Oke, kita tidak usah menyebut itu sehingga tak perlu ada profesor, tak ada perlu doktor, ada master dan sebagainya. Cukup mau nama pena dan lain-lain kayak gitu ya. Itulah lenturnya dalam dunia sastra. Terima kasih teman-teman telah berproses dengan baik. Kami tunggu siapapun nomor urut 1 sampai 5, tapi paling tidak teman-teman telah menjadi duta puisi untuk tahun berikutnya. Nah, kami berharap teman-teman lain nanti yang menggawangi pada senior-senior duta puisi sebelumnya untuk kami-kami ini yang sudah kalau bisa sebut sepuh enggak belum ya sepuh senior kayak gitu itu nanti pada puncak-puncaknya saja ya karena kami yakin teman-teman sudah pergaulan sastra di sini ada Kandarista, dia sudah bermain di Lig Setera, kayak gitu kan, yang untuk level Sumatera, itu juga bisa nanti dimintakan untuk teman-teman. Juga sekali-sekali bisa pembicara tamu ya, Bu Mur Parsolian, Bu Siti, ataupun siapa-siapa, kita saling bergaul untuk mendapatkan satu wawasan baru. Itu saja, Sri, moderator, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya. Baik, juri yang ketiga, Gustri sudah hadir. Silakan Gustri. Apakah masih menidurkan anak? Halo Gustri. Kalau dari akunnya sepertinya belum ada ya Kak ya? Tadi sudah bergabung sih. Coba. Ya, mungkin ini aja. Waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Kalau ada yang diskusi dari peserta, boleh terjawab dengan juri, boleh silakan. Nah, waktunya disediakan. Silakan. Dari diskusi tadi mungkin ada yang ingin dikritis kembali. Ada dari peserta? Kak Sri. Ya. Ini bukan peserta ya, tapi maaf tidak bisa open cam karena sambil nyetrika. Pak Bambang, menarik kata tentang tadi, Pak. Kayaknya challenge ke depannya kalau Bapak buat judul cover itu ada kata tentang dan semua judul puisi itu kata tentang, itu keren loh Pak. Jadi semakin mengerucut apa itu. Ya Cik, makasih. Menarik sekali sebenarnya kata tentang. Saya masih ingat puisi Yud Pitra ya. Yud Pitra itu di buku pertama, buku kedua apa ketiganya itu ya dia menggunakan kata bantu yang. Nah di buku selanjutnya dia berusaha seminimal mungkin tidak menggunakan kata yang. Nah gitu dia. Itu sempat kami diskusikan juga kemarin itu sama Ubaidillah. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu sih sebenarnya pilihan ya untuk membentuk kekuatan dari sebuah puisi menurut saya pribadi begitu. Makasih Cik. Ya, makasih Cik. Kreatif sekali nih ya. Ada lagi? Waktu kita masih ada 15 menit. Enggak ya, jam berapa sekarang? Gustri belum bisa bergabung, Gustri? Belum ada ya. Silakan kesempatan ini peserta. Jika kalau kita selesai, kita tutup. Sedikit, Kak. Ya, boleh silakan. Ini mau bertanya nih Pak Bambang. Kenapa dalam buku puisi, ini ada dua puisi nih, Sebatang Ceri Itu dan Sebatang Pucuk Merah. Nah, kenapa puisi tersebut jadi dua? Kenapa nggak disatukan aja? Karena sama puisinya Pak, hanya beda 7 baris, 7 larik puisi dengan A dengan 7 larik B itu sama Pak. Bedanya yang satu pakai ceri, yang satu pakai pucuk merah. Itu Pak.
Mohon tanggapannya, Pak. Oke, terima kasih. F kecil pernah lihat puisi pembacaan puisinya nggak di video YouTube? Belum. Belum ya? Oh ya, kalau misalnya mau dilihat sebentar. Kalau ada yang mengatakan sebatang ceri itu mirip-mirip dengan buku puisinya Pak Farunas, tapi setelah saya coba anukan itu tidak ada sama sekali, tapi itu adalah masalah keprihatinan akan ya lingkungan juga. Anak-anak telah jauh dari pepohonan kayak gitu kan. Kalau dulu Batang Ceri itu menjadi tempat, ingat kali zaman-zaman, karena itu Batang Ceri di rumah saya tuh di kampung sana tuh memang jadi tempat duduk ngobrol orang tua, ibu-ibu. Kalau dulu kan belum ada gadget ya, jadi setelah siang tuh ngobrol kumpul. Nah, itu jadi saksi. Kalau pucuk merah mungkin secara tidak sengaja ya, tapi kalau pucuk merah itu saya berada di sekolah saya banyak sekali pucuk merah. Waktu itu saya ingat tahun 2018 sebelum lomba perpustakaan itu kan pucuk merah itu saya tulislah untuk menjadi sebuah, karena tema yang buku kita angkat itu tema lingkungan untuk lomba perpustakaan waktu itu kan. Ya mungkin ya itu mungkin bukan keteledoran tapi ada sebuah kemiripan-kemiripan yang secara tidak sadar itu ya kadangkala terjadi bisa saja kayak gitu kan. Itu dimaklumin saja tapi masukannya terima kasih sehingga ternyata saya yang sudah berusaha hati-hati untuk eh, mencoba biar ini ternyata memang ada setelah dipublis kayak gitu ada kemiripan ternyata ya. Ya tadi kalau Siti Salma, Cik Siti suka puisi Lupa Melaut, yaitu memang ditulis ketika pulang kampung, udah tak ada lagi anak pergi ke laut, berkarang seperti zaman saya kecil, kayak gitu udah tak ada lagi. Kemudian kayak tadi ada tersebut sama Romi tentang pohon krisan gitu kan. Itu sebetulnya bunga krisan. Bunga krisan itu saya pikir tetap harus bukan kita bicara pohon bunga itu apa, tapi harus kita kaitan dengan bunga krisan ini kalau kita zaman film-film nonton film Korea, itu kan memang pohon-pohon yang berhubungan dengan tahta perebutan gitu kan. Nah, jadi memang seru sebetulnya kalau kita bicara tentang simbol-simbol kayak gitu kan. Nantilah kita lihat buku kaibat berikutnya, simbol-simbol balkon dan balon. Siap. Jadi mau nanya juga nih, terpancing aku sama F kecil ke Pak Bambang ya. Pak, sulit nggak Pak Iya. membuat buku satu tema? Ya, kalau misalnya itulah kadangkala satu tema ternyata bagi saya tidak sulit, tapi ternyata setelah dikumpulkan Kak Ibet, ada kemiripan-kemiripan gitu kan. Kemiripan kan secara kita tidak sadar. Ya tema laut kan, sekitar kita nulis tema laut, ya pasti kan ada diksi ombak, gelombang, kemudian riak dan sebagainya akan terulang lagi kayak Itu gitu kan. lagi Itu ya. mungkin jadi kan. Ya tapi itu masalah proses kreatif panjang saya pikir jadi pembelajaran untuk menulis buku satu tema sebagai satu kekuatan gitu kan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk berikutnya. Itu. Baik, ada lagi? Sebelum kita voting terakhir, masih ada dari peserta. Oke, Gustri itu nyimak ya dari tadi, cuman diskusinya belum sempat dilaksanakan. Insya Allah dari teman-teman yang tampil, beliau mengikuti ya dalam off cam. Eh, Sebelumnya kita vote bersama dulu sebelum voting. Mungkin dicari-cari teman-teman yang siap-siap untuk voting ya. Foto bersama, silakan tampilan layarnya mungkin di standar ya, Rom ya. Oke, silakan on cam. Sila on cam dulu. Baik, saya ini ya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terus saya ulang lagi kayaknya baru ada yang buka kamera. 1, 2, 3. Oh, ya. Mau ganti gaya? Ganti gaya, silakan. 1, 2, 3. Oh, macet ini ya. Jaringan di sini kok macet ya. Itu orang lagi.
Izin di sini agak macet jaringan tadi. 1, 2, 3. Dah. Sudah, Kak? Oke. Ya, selanjutnya kita voting peserta bilik puisi. Linknya masih yang tadi ya, sama. Oke, ditampilkan kembali. Oke, silakan semua yang hadir dalam Zoom voting. Ini voting 2 kali, Kak, ya berarti ya? Gimana? Votingnya 2 kali ya? Ini yang terakhir, sesi terakhir. Gimana, Nak? Apa, Kak? Terakhir kan? Suaranya. Bentar. Tadi kan udah voting. Udah semua kayaknya kan? Udah. Walaupun tidak ada dipandu, sepertinya udah tahu lah caranya. Maksudnya kalau 2 kali nanti malah kelebihan. Kan harusnya satu voter hanya 5 kali. Kalau misalnya voting lagi bisa jadi 10 kali nanti kan. Ya tergantung hasil. Boleh kita voting terakhir karena pesertanya berkurang ini. Yang hadir dibandingkan tadi ada 20-an, sekarang tinggal boleh, 19. Oke, kita voting ya. Berarti fansnya setia ini ya. Kita hargai kesetiaannya sampai selesai. Silakan, voting dimulai. Voting dulu ya. Votingnya di apa namanya? Dipandu host. Langsung aja kali ya, udah pandai semuanya. Udah bisa lah ya kan? Oke, Ya. oke, oke. Oke, Siap. silakan. Terus. Ya, diingatkan kembali kepada voter, setiap voter memiliki kuota 5 kali dalam melakukan vote. Oke, waktu voting sudah selesai. Ya, baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan presentasi esai sastra untuk 5 top bilik puisi tahun 2023 ya. Jadi nanti akan ada tugas terakhir ya Naya untuk tantangan puisi. Kemudian ada lagi Zoom sekali lagi untuk apa ya Nah, puisi nanti ya rahasia. Akan ada lagi kejutan berikutnya sebelum penentuan Untuk juara. berikutnya masih ada 1 kali lagi kita melakukan vote untuk para peserta. Karena memang tinggal 1 kali lagi kita melakukan Zoom meeting. Itu aja. Jadi para voter, setelah yang terakhir, perjuangannya udah selesai ya. Iya.
Oke, terima kasih semuanya Dewan Juri, kemudian panitia, kemudian tamu kita, Cik Siti, Kak Mur, dan semua teman-teman voter yang bersedia mengikuti acara hingga selesai. Luar biasa sekali ya. Tidak menyangka juga setia sampai akhir. Dan terima kasih dukungannya pada Bilik Puisi tahun 2023. Saya tutup dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Kak Mur. Halo Kak Ening, ini udah buka jilbab nggak bisa on Oh, cam. iya. Makasih ya Suaranya Kak. mantap Kak Ening. Makasih ya Ci. Hening ya Allah, aku jadi rindu. Ya teman-teman kalau mau minta edit kata-kata last minute terakhir untuk judul untuk apa kakak rekomkan ke Cik Siti ini. Mungkin karena beliau percetakan ya, jadi udah terbiasa bermain kata-kata dari orang-orang, akhirnya beliau bisa, contohnya buku Pelangi Langit Pert kakak itu, tadinya tuh Pelangi di Langit Pert pakai kata di. Pas sudah mau masuk, Cik Siti bilang, Kak jangan pakai di ya kan Cik. Ya. Dan jadinya lebih indah memang gitu. Makanya yang tentang tadi itu juga gitu tuh Pak. Cik Siti tuh dia kayaknya bisa melihat cenayang deh tuh. Tapi menarik loh ketika semua puisi ada kata Ada tentangnya. Betul Pak. Jadi dalam satu kesatuan tubuh puisi itu ada kata tentang. Judul bukunya tentang kalau gitu ya Cik. Ya ada kata tentangnya gitu. Menarik lah. Lupa melaut. Saya jujur kemarin itu ketika bilang sama waktu di SCW itu saya bilang kan saya sebenarnya lebih suka cerpen Pak Bambang ketimbang puisi dari Pak Bambang. Askalani langsung ngomong ke saya Pak, ditariknya saya, Kak, kenapa kakak bilang itu sama Pak Bambang? Enak loh kakak nggak menghormati. Saya bilang, itu tuh bukan apa-apa, itu bentuk challenge kepada orang yang kita bilang supaya dia menulis sesuatu yang kita wah. Dan malam hari ini memang saya suka puisi yang lupa melaut itu menurut saya dalam maknanya Pak. Meskipun dia hanya beberapa baris, tapi membuat memori kita, kemudian pikiran kita tentang kenapa sih orang ini sampai lupa melaut, ada apa, nah gitu. Coba baca yang lupa melaut, dalam sekali maknanya. Atas kesombongan, ada kata atas 3 kali ya Pak, kemudian di bawahnya lagi budak nelayan gagap melaut. Nah, kok gagap melautnya sementara dia nelayan? Pak Bambang keren lah. Makasih Cik Siti, pokok ada identitas emaknya itu dalam setiap puisinya itu juga identitas. Identitas memang saya tak bisa lari dari kata-kata emak, walaupun emak itu bukan hanya untuk ibu ya, tetapi emak itu banyak maknanya, bisa kepada ibu negara, bisa kepada negara, bisa kepada siapa saja sih sebenarnya kata emak. Dan tidak pernah tidak pernah saya maksudnya saya harus pakai kata emak terus, itu enggak, jadi mengalir saja, mengalir dengan sendirinya gitu. Samalah kayak puisi Kak Hening, kalau teman-teman mau tahu Kak Hening itu, kalau menurut saya pribadi genrenya itu lebih kepada puisi populer. Memang target masanya itu sebenarnya sudah jelas itu, anak-anak milenial, kemudian orang-orang yang patah hati gitu, udah jelas sasarannya. Coba Kak Hening ini kadang-kadang dia mut-mutan. Oh iya, sabar sih ya, sabar. Tapi balon-balon di balkon tuh keren tuh, betul juga kata Bapak tuh. Romantis sekali ya balon-balon di balkon. Tapi ini yang mau akan lahir lagi Pak, puisi tentang Kapadokia ya, khusus sana. Khusus Turki. Iya, ada kata Turkinya. Ya. Amin doanya ya Allah. Iya. Waktunya harus 50 jam sehari Pak. Nggak apa-apa. Ya udahlah, udah malam ya. Besok lagi kapan-kapan kita nekan. Terima kasih.
Ya. Makasih, Ci. Oke, Makasih, Kak. pamit ya. Terima kasih. Ya, Makasih, ini Pak udah buka Bambang. helm, jadi nggak bisa buka kamera. Iya. Sukses Yuk, semuanya. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Sri. Assalamualaikum. Oh iya, Sri, salam Sri. Iya Kak Mur. Kak Ibet, keren Kak Ibet. Izin ya, izin live ya Sri. Iya Kak, silakan.